Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baja, hari ini Selasa 15 Maret 2022. Kiranya kita semua tetap di dalam sukacita dan senantiasa merindukan dan haus akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami sudah terima dari Tuhan sebagai kasih dan setia-Mu. Terima kasih karena hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan juga untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh bekerja di dalam hati kami, setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45. Begini firman Tuhan. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ainang anak ni jolmaipe, dada asa diului halak ibana, ubahin naro. Ibana do balik pangului, jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir semua orang menginginkan, merindukan untuk memiliki kedudukan yang bagus, jabatan, posisi yang benar-benar membuat dirinya bisa menjadi orang yang terhormat. Ketika orang berada di dalam kedudukan yang baik, posisi yang tinggi, itu akan mendatangkan begitu banyak sikap dari sekitarnya yang membuatnya benar-benar akan semakin dihormati dan dilayani dengan begitu baik oleh orang-orang. Itu sebabnya tidak heran ketika orang-orang yang memiliki kedudukan yang terpandang, mereka akan selalu mendapatkan pelayanan
lebih dari orang-orang lain, pelayanan yang terbaik dengan penuh rasa hormat. Itu sebabnya begitu banyak orang berusaha untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan posisi di mana dia bisa memiliki kekuasaan lewat kedudukan dan posisinya. Dan banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk mendapatkan itu. Mulai dari cara yang halus sampai cara yang kasar. Bahkan tak jarang persoalan kedudukan, kehormatan itu tadi menjadi sumber dari perselisihan, pertengkaran, persaingan di tengah-tengah kehidupan manusia yang menimbulkan banyak konflik pada akhirnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu kali Tuhan Yesus juga menegur para murid-muridnya. Ketika para murid-murid mulai ribut, mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang paling terkemuka, yang paling besar. Dan ternyata dua orang dari murid tersebut, yaitu Yakobus dan Yohanes, mereka telah lebih dulu melakukan upaya pendekatan supaya mereka mendapatkan kedudukan khusus di tengah-tengah kerajaan Yesus. Karena mereka pikir bahwa Yesus datang untuk membangun sebuah kerajaan dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan, menegur para murid-murid yang kasak-kusuk mempersoalkan tentang siapa di antara mereka yang paling besar, yang layak mendapatkan kedudukan yang istimewa. Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran, peringatan kepada mereka bahwa ternyata siapa yang ingin menjadi terkemuka atau yang paling besar, hendaklah mereka mau menjadi hamba yang melayani sesamanya. Bukan dengan menempatkan dirinya pada posisi yang paling tinggi, kedudukan yang terhormat, supaya menjadi orang yang terbesar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbanding terbalik dengan apa yang kita mengerti di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, di mana kita selalu berusaha untuk menjadi besar, menjadi hebat, menjadi terkemuka dengan mengangkat diri kita di atas orang lain, dengan menjadikan diri kita duduk di tempat yang kita anggap itu akan menjadikan kita seorang yang bisa mengatur, memimpin, dan menguasai orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa ya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ternyata yang ingin menjadi besar, yang ingin menjadi yang terkemuka adalah mereka yang mau menjadikan dirinya melayani. Itu karena memang Tuhan Yesus telah melakukannya lebih dulu. Seperti apa yang dia katakan dalam ayat renungan hari ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang sebagai raja ke tengah-tengah dunia ini dengan mengambil rupa seorang manusia, sehingga dia disebut anak manusia. Dia tidak mengambil rupa seorang bangsawan yang akan dihormati, ditakuti oleh orang banyak. Dia tidak mengambil itu, rupa itu, tetapi rupa seorang manusia
yang menurut dunia itu adalah orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak memiliki kehormatan. Karena memang Yesus tidak mengharapkan sambutan seperti itu dari manusia. Dia datang justru untuk memberikan sesuatu yang akan membuat manusia berdosa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia datang untuk memberikan kasihnya. Kasihnya yang menyembuhkan orang-orang sakit. Dia datang untuk mengenyangkan orang-orang yang lapar. Dia datang untuk memberi semangat, untuk memberi pengharapan bagi orang-orang yang hidup di dalam keterpurukannya. Dia datang untuk membawa kembali, membawa pulang orang-orang yang tersesat. Bahkan pelayanannya yang terbesar adalah ketika ia mau mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa semua orang. Itu adalah pelayanan terbesar yang Tuhan Yesus telah lakukan. Pengorbanannya untuk manusia berdosa, untuk saya dan untuk saudara yang mendengarkan. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan nyawanya, ketika dia mati di kayu salib, bagi dunia itu adalah sebuah kebodohan. Salib itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi salib itu sesungguhnya adalah sebuah kemenangan. Karena ketika Yesus mau disalibkan, dia mati, itu artinya dia telah menanggung semua dosa-dosa manusia. Dosa saya, dosa saudara, sehingga ia telah memenangkan kita. Ia telah menebus kita. Ia telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Meskipun dunia menganggap itu sebagai sebuah kebodohan. Kematiannya adalah kemenangan. Kematiannya adalah kehidupan kita. Orang-orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau mengajak kita lewat firman-Nya, renungan hari ini, agar setiap kita juga, orang-orang percaya, mau bersikap seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan terhadap kita. Berkorban, melayani kita dengan memberikan hidupnya sebagai tebusan dosa kita. Kebesaran kita, kehormatan kita tidaklah terletak pada kedudukan kita. Bukan terletak pada kekuasaan yang kita miliki, di mana kita bisa menguasai orang lain, mengatur, memerintah orang lain, supaya orang lain menuruti keinginan kita, supaya orang lain tunduk kepada kita, supaya orang lain melayani apa yang kita mau. Kebesaran kita justru terletak pada ketaatan hati kita. Ketika kita mau hidup seperti Kristus yang mau berkorban, yang mau memberikan hidup kita sebagai berkat bagi sekeliling kita. Ketika kita mau memberikan hidup kita menjadi kasih yang akan berguna, kasih yang akan mengubahkan, kasih yang akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita ditempatkan pada situasi di mana mungkin kita harus berkorban, di mana kita mungkin harus menahan perasaan, di mana kita harus mengalah karena kita mau melakukan apa yang terbaik buat sekeliling kita, buat situasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita boleh memberikan apa yang terbaik bagi orang lain. Mari, jangan pernah merasa kecil hati. Ketika kita mau berkorban, kita tidak sedang menjadikan diri kita menjadi rendah, tetapi ketika kita mau dengan penuh ketaatan, terus melakukan apa yang baik, menjadikan hidup kita menjadi berkat, menjadikan hidup kita membawa sukacita, menjadikan hidup kita menjadi teladan bagi sekitar kita. Di sana
kita akan menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Kita menjadi orang yang terkemuka. Oleh karena itu mari berlomba untuk melakukan apa yang baik. Berlomba untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan memuaskan hati kita, bukan meninggikan diri kita, bukan mencari kekuasaan, tetapi dengan merendahkan diri kita sama seperti Kristus yang telah merendahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sebab firman-Mu telah mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami belajar seperti yang Engkau kehendaki. Seperti Engkau yang mau menyerahkan diri-Mu Tuhan sebagai korban untuk tebusan dosa kami. Engkau datang melayani kami, memberikan kasih-Mu. Demikian kiranya kami juga Tuhan sebagai orang-orang percaya, agar kami belajar hidup Tuhan untuk menjadikan hidup kami sebagai berkat, pembawa kasih-Mu. Meski kami harus belajar untuk berkorban, tolong kami untuk belajar taat kepadamu. Jangan biarkan kami merasa kecil hati. Jangan biarkan kami merasa bahwa diri kami telah menjadi orang bodoh ketika kami belajar taat untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah setiap hati kami diubahkan. Berkati kami, peliharakan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau terus melangkah dan melakukan segala sesuatunya di dalam kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terus menjaga kesehatan kita. Berkat Tuhan yang begitu besar, kesehatan yang Dia telah berikan kepada kita. Jangan kita abaikan, terus lakukan protokol yang telah ditetapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.